Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak, hari ini kita bisa belajar matematika lagi. Untuk itu bisa dipersiapkan buku paketnya matematika bab pertama, yaitu bilangan bulat. Oke anak-anak, sebelum belajar marilah kita berdoa semoga dalam pembelajaran kali ini kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu bagi kita semuanya. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang mengurutkan atau membandingkan bilangan ya, membandingkan suatu bilangan ya. Lah, membandingkan suatu bilangan ini bab pertama di dalam bilangan bulat. Oke, kenapa anak-anak kita perlu belajar bilangan bulat? Kemarin di matrikulasi atau MPLS kemarin sudah kita singgung sedikit pentingnya belajar suatu bilangan. Oke, anak-anak, kira-kira bilangan itu dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan untuk apa toh? Ya. Oke, ada yang tahu? Bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan untuk apa kira-kira? Ya, oke. Salah satunya adalah bisa diterapkan dalam konsep, ya. Saya ulangi, bisa diterapkan dalam konsep yaitu untuk perhitungan suhu, ya. Untuk perhitungan suhu pada apa ini? Termometer ya. Nah, ini salah satunya digunakan dalam konsep perhitungan suhu pada termometer. Yang kedua, ini juga bisa digunakan untuk menghitung kedalaman laut atau menghitung ketinggian pergunungan. Ya, itu juga menggunakan konsep bilangan bulat. Ya, lah kalau dalam bagaimana penggunaan konsep di kapal selam ya, misalkan seperti ini kapal selam NKRI berada di bawah ya permukaan air laut yaitu 50 meter ya. Berarti kata-kata di bawah permukaan 50 meter itu kalau diterapkan dalam garis bilangan itu berarti negatif 50. Nah, ini salah satunya. Kalau ketinggian gunung misalkan ketinggian Gunung Wilis di Nganjuk yaitu misalkan 750 meter di atas permukaan laut. Nah, itu berarti kalau di atas permukaan laut itu artinya Gunung Wilis itu terletak 750 ya, itu terletak di atas permukaan air laut artinya positif. Nah, jadi untuk perhitungan kedalaman laut, tinggi gunung itu batasnya adalah permukaan air laut. Nah, di dalam permukaan air laut itu namanya titik nol ya. Kalau dalam bilangan itu nolnya, titik nolnya. Itu. Yang berikutnya adalah pada perhitungan waktu dunia, ya. Pada perhitungan waktu dunia. Ya. Oke, kalian bisa lihat di dunia ini dibagi menjadi berapa waktu? Yaitu ada 3 waktu ya. Waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Nah, ini juga menggunakan konsep bilangan bulat. Oke anak-anak, kita mulai saja. Yang berikutnya adalah ini ya. Kemarin membandingkan bilangan bulat, ini kita terlebih dahulu melihat garis bilangan dulu ya, atau number line. Nah, ini contohnya. Jadi ada 0, kalau ke kanan itu bilangan positif, kalau ke kiri bilangan negatif ya. Nah, 0 ke kanan itu adalah bilangan cacah. Dan kemarin berbagai jenis bilangan sudah kalian pelajari juga. Nah, ini
Nah ini kalau diurutkannya ini adalah seperti ini ya. 0 itu kurang dari 1, kurang dari 2 ya. Ya, 0 kurang dari 1, 0 1 kurang dari 2 dan seterusnya. Berikutnya negatif 4 ya. Kurang dari negatif 3, negatif 4, negatif 3 kurang dari negatif 2 dan seterusnya. Itu adalah cara pengurutannya ya. Berikutnya adalah contohnya seperti ini. Ya. Are the following statement correct? Explain your answer. Nah, jadi silahkan pernyataan ini benar atau salah dan berikan alasannya. Ya, yang pertama adalah negatif 4 lebih dari 2. Kira-kira betul apa salah? Iya. Karena apa? Ya, kita lihat dulu di garis bilangan misalkan. Nah, negatif 4 ini letaknya di mana? Letaknya kan di kirinya 2. Berarti kalau dalam garis bilangan, kalau angkanya terletak di sebelah kanan atau semakin ke kanan itu semakin tinggi nilainya. Ya, kalau semakin ke kiri letaknya itu semakin kecil nilainya. Oke. Berarti negatif 4 itu letaknya di sebelah kiri 2. Maka bagaimana pernyataannya? Bahwa pernyataan negatif 4 lebih dari 2 itu ternyata salah ya. Karena apa? Karena letak negatif 4 itu terletak di sebelah kirinya 2 ya. Apabila ditulis seperti ini, 2 lebih dari min 4 itu betul, atau negatif 4 kurang dari 2 itu juga betul. Tetapi kalau ditulis seperti ini, negatif 4 lebih dari 2 itu adalah salah ya. Oke, berikutnya. Oke, tolong ini pertanyaan ini. 25 titik-titik negatif 15, berilah tanda lebih dari atau kurang dari agar pernyataan tersebut benar dan berikan alasanmu. Ayo, bagaimana? Ya, jawabannya adalah apa, Cah? Ya, jawabannya adalah 25 lebih dari negatif 15. Alasannya kenapa? Alasannya ada banyak sekali, jadi nggak hanya harus satu alasan ya. Jadi alasannya silakan kalian membuat alasan berbeda-beda, yang penting bisa dipertanggungjawabkan dan itu bernilai benar ya. Oke, kalau Pak Des ada 2 jawaban ini ya, atau alasan saja. Kalau kalian nanti punya lebih dari 2 ya enggak apa-apa. Yang penting bisa pas ya, atau bisa benar ya alasannya. Oke, yang pertama, karena pada garis bilangan angka 25 terletak di sebelah kanan angka negatif 15, itu saja sudah betul. Atau karena bilangan 25 bernilai positif sedangkan bilangan negatif 15 bernilai negatif, itu saja juga sudah betul ya. Oke, berikutnya ini ada nilai angka pada bilangan ya, the value of number. Kalian dulu sudah kenalkan ya tempat-tempatnya, ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan dan seterusnya. Ini adalah nilai angka pada bilangan, mulai dari satuan, sepuluhan, 100 sampai 1 triliunan ya. Nah ini nanti apa? Ini nanti gunanya untuk membandingkan bilangan yang besar. Tapi tadi kalau bilangan yang kecil, insya Allah kita bisa membuat garis bilangan. Dan nantinya kalau bilangannya besar, masa kita harus membuat garis bilangan panjang sekali gitu ya nanti. Ya, kita gunakan ini saja ya. Oke, berikutnya contohnya. Oke, ini ada soal tentukan pernyataan berikut benar atau salah dan berikan alasannya ya. Oke, contoh yang pertama, 875 ini kurang dari 1246. Perhatikan penyusun angkanya. Angka penyusunnya adalah berbeda ya ini. Jawabannya apa? Alasannya. Ya, oke, jawabannya adalah pernyataan di atas adalah benar. Ya. 875 kurang dari 1246. Nah, oke, dilihat dari angkanya
Ini yang pertama alasannya angka 875 pada garis bilangan terletak di sebelah kiri angka 246. Berikutnya adalah yang ini, Cah, 591 lebih dari 568. Betul apa salah? Ya, jawabannya adalah betul. Alasannya ini, ya. Ada dua jawaban juga. Salah satunya apa? Yang alasan pertama sama, itu bilangan 591 terletak di sebelah kanan bilangan 568. Atau alasan yang kedua, bagaimana? Kalau angka penyusunnya sama, dilihat angka penyusun ini kan sama-sama ratusan ya. Kalau sama-sama ratusannya, angka penyusunnya sama, dilihat angka belakangnya, yaitu angka puluhannya ya. Nah, sedangkan di 591 ini angka puluhannya adalah 9 atau 90. Sedangkan di angka 568 itu angka puluhannya adalah 6 atau 60. Sehingga dilihat dari situ bisa disimpulkan bahwa 591 itu lebih dari 568 ya. Oke, Pak, bagaimana nanti kalau angka puluhannya sama? Dilihat angka belakangnya lagi atau satuannya, seperti itu dan seterusnya ya. Oke, berikutnya adalah yang ini contohnya. Negatif 479 kurang dari 256. Oke, contoh ini perhatikan, penyusunnya adalah angka negatif dan angka positif. Kira-kira benar apa tidak pernyataan berikut itu? Nah, itu adalah jawabannya adalah benar. Alasannya kalau angka penyusunnya positif negatif itu lebih mudah, Cah. Ya, alasannya karena apa? Salah satunya karena bilangan 479 itu bernilai negatif dan 256 itu bernilai positif. Kalau negatif dengan positif kan otomatis lebih besar yang positif. Nah, oke, kita lanjutkan yang D. Negatif 523 lebih dari negatif 678. Nah, ini kalau penyusunnya negatif dengan negatif ya. Bagaimana kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya di atas adalah benar. Kenapa? Alasannya bilangan negatif 523 ini letaknya di sebelah kanan bilangan negatif 678 ya. Ini kalau negatif dengan negatif. Berikutnya yaitu perhatikan ini, bilangan A, B, C, D, E lebih dari A, B, C. Nah, ini berbentuk huruf atau variabel. Kira-kira bagaimana? Ya, jawabannya ini, Cah. Jawabannya pernyataan di atas benar ya. Karena apa? Bilangan A, B, C, D, E ini angka penyusunnya adalah sebanyak 5 ya, atau nanti yang kedua itu bernilai puluhan ribu ya. Terus kalau bilangan A, B, C itu angka penyusunnya hanya 3 ya. Kalau yang nomor 2 alasannya itu adalah bernilai ratusan. Nah, itu kalau bentuknya variabel ya. Nah, variabelnya itu bisa diganti angka ya. Oke, tugas yang terakhir ada ya. Ini tugas terakhir nih anak-anak, yaitu mengerjakan halaman 10 buah paket matematika. Nanti kalau sudah dikerjakan tolong difoto, dikirimkan ke Pak Kris. Sekian anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.